Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini sahabat nasihat kehidupan kembali lagi akan menceritakan kisah yang berjudul Penggambaran Kemunculan Satrio Piningit yang dilontarkan oleh Sang Prabu Sri Adi Joyoboyo pasca koro-koro besar melanda planet bumi. Antara lain terjadi kiamat bumi, perang besar, perang dunia, serangan jatuhnya benda angkasa, bencana alam terus-menerus, dan pulihnya jagat bumi manusia seperti sedia kala menjadi normal kembali. Maka Ratu Adil alias Satrio Piningit alias Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu didampingi titisan atau reinkarnasi terbaru Sabto Palon dalam wujud seorang manusia, bukan makhluk halus, akan tampil memimpin kejayaan Nusantara dan bumi selatan yang berpenduduk bangsa kulit berwarna. Sedangkan bangsa kulit putih dan bangsa berkulit kuning bukan menjadi urusan beliau. Demikian ucapan Sabto Palon tatkala muncul pertama kali setelah menghilang selama 500 tahun sejak runtuhnya Majapahit. Sesuai ramalan Joyoboyo, bersinggungan munculnya Sang Ratu Adil alias Satrio Piningit dan sesuai uga Prabu Siliwangi tentang pendamping Satrio Piningit, yakni pemuda berjanggut, dan juga sesuai ucapan Sabto Palon di atas, dengan sendirinya kedua tokoh pemimpin Nusantara tersebut adalah Dwi Tunggal, satu sama lain saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Tugas atau peran Sabto Palon ialah mengadakan fit and proper test terhadap Satrio Piningit. Sejak pertama muncul, Sabto Palon sudah menyediakan kursi singgasana kosong, dan barang siapa sanggup duduk di atasnya, maka dialah yang akan diangkat sebagai raja, sebagai gambaran struktur negara modern. Sabto Palon akan berperan sebagai yudikatif sekaligus legislatif. Satrio Piningit atau yang dimaksud di sini adalah Ratu Adil memegang tampuk pemerintahan eksekutif. Sabto Palon memang telah muncul, akan tetapi Ratu Adil atau Satrio Piningit belum ada atau belum maju ke hadapan Sabto Palon. Mengapa? Ratu Adil atau Satrio Piningit belum menerima wahyu ilahi atau pulung gaib wahyu keprabon, karena memang belum tiba saat yang tepat. Kapan dan di mana keberadaan Sabto Palon dan calon Ratu Adil atau Satrio Piningit memang belum ditemukan selama mereka belum muncul, karena sebab besar atau koro-koro besar belum terjadi. Dalam teori revolusi Mbah Karl Marx dan Mbah Lenin, pimpinan akan muncul tatkala segenap rakyat sudah siap untuk mengadakan revolusi. Pemimpin revolusi tidak akan mengumumkan kapan mulai suatu revolusi. Rakyatlah yang merasa kehidupannya keterlaluan, menyengsarakan, dan tidak lagi mempercayai negara. Tatkala itulah seorang pemimpin tampil maju ke depan untuk memimpin rakyat yang sudah matang hendak berevolusi. Berikut ini bait-bait yang menggambarkan kemunculan Satrio Piningit yang dilontarkan oleh Sang Prabu Sri Adi Joyoboyo dari Kediri pada abad ke-11 Masehi. Selet-seleteyen besok ngancik tutuping taun, sinungkalan Dewa Wolu ngasta manggalaning ratu bakal ana dewa ngejawantah apengawak menungso, yang artinya kelak menjelang tutup tahun sinungkalan Dewa Wolu ngesta manggalaning ratu akan muncul dewa turun ke bumi yang berwujud seorang manusia
yaitu Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ratu Adil dan Satrio Piningit. Banyak tulisan-tulisan yang menyamaratakan antara Ratu Adil dan Satrio Piningit. Satu orang menulis Satrio Piningit atau Ratu Adil, maka orang lain menulis seperti itu tanpa tahu duduk persoalannya. Dibandingkan isu Ratu Adil, isu Satrio Piningit tergolong baru. Isu Satrio Piningit populer dan dibicarakan di mana-mana sekitar tahun 1998. Pengalaman ini mengatakan bahwa Ratu Adil dan Satrio Piningit adalah dua sosok yang berbeda, tetapi bukan berarti keduanya tidak memiliki hubungan sama sekali. Seorang budayawan dan rohaniwan yang mengangkat topik Ratu Adil dalam disertasinya tidak memahami apa arti Satrio Piningit yang sebenarnya. Satrio Piningit yang sedang diramalkan dan dibicarakan di mana-mana, tapi tak pernah jelas siapa itu Satrio Piningit. Apakah ia ada dan akan datang, juga masih tanda tanya. Kegemaran kita untuk berkasak-kusuk tentang Satrio Piningit yang tidak jelas itu adalah bukti bahwa kita ini adalah bangsa yang gemar akan politik yang tidak jelas dan penuh teka-teki. Kutipan di atas jelas-jelas menunjukkan seseorang yang mendalami tradisi Ratu Adil dalam disertasinya pun tidak tahu apa itu Satrio Piningit. Ini juga menunjukkan isu Satrio Piningit tidak setua isu Ratu Adil. Ada beberapa buku yang secara khusus membicarakan isu Satrio Piningit. Dua di antaranya adalah karya Kusumo Lelono, terbitan GPU, dan karya Di Susetro dan Zain Al-Arif, terbitan penerbit Media Presindo Yogyakarta. Keduanya terbit tahun 1999 dalam buku KL di bawah judul Satrio Piningit, ditambahkan keterangan 25 sandi gaib mengenai pemimpin bangsa, para tokoh, partai, dan situasi sosial politik di Indonesia. Sementara dalam buku karya DNZ diberi judul tambahan Sosok Misterius yang akan membawa Indonesia keluar dari krisis. Keduanya banyak membahas isu Satrio Piningit meskipun memiliki pendekatan berbeda. Karya KL berisi sandi gaib berdasarkan pendekatan spiritual sebagaimana ditulis dalam pengantar halaman 20. Sementara karya DNZ menggunakan pendekatan studi pustaka, khususnya tabloid dan majalah yang marak mengangkat isu Satrio Piningit di tahun 1998. Memang dalam kedua buku itu istilah Satrio Piningit dikaitkan dengan Ratu Adil. Dalam pengantarnya di halaman 12-13, KL mengatakan zaman Kolosubo bertetapan dengan munculnya seorang penyelamat yang berjulukan Sultan Heru Cokro atau disebut juga Satrio Piningit. Dalam ramalan Jayabaya, tokoh ini dilambangkan sebagai tunjung putih semune pudak sinumpet. Sementara itu dalam karya DNZ dikatakan zaman edan muncul pada tahap sejarah tertentu, baru berakhir jika sudah muncul Ratu Adil atau Satrio Piningit untuk memulihkan situasi. Mungkin karena kutipan itu, lalu orang menyamaratakan Satrio Piningit dengan Ratu Adil. Pengalaman ini mengatakan keduanya memang memiliki kemiripan, tetapi tidak sama. Istilah Piningit dalam Satrio Piningit memang berarti tersembunyi atau disembunyikan, tetapi bisa juga berarti belum dikenal. Airlangga 1221 sampai 1042 Masehi dan kisah Damarwulan bisa mengilustrasikan makna Satrio Piningit.
Seorang Satrio Piningit tidak harus muncul sebagai Ratu Adil, tetapi tidak berarti bertentangan dengan Ratu Adil. Dalam pengalaman ini, seperti yang telah diceritakan dalam postingan terdahulu, Wahyu Keprabon muncul sebagai Raja Mataram. Mungkin bagi banyak orang itu aneh, tetapi bagi kami tidak. Persoalannya adalah karena tidak banyak yang tahu bahwa bumi Mataram pernah dikuasai oleh orang asing yang tidak tahu makna Mataram. Orang yang memahami makna Mataram, tindakannya bisa selaras dengan kehendak Ratu Adil yang membela keadilan dan kesejahteraan publik bagi rakyat. Meskipun saya meyakini bahwa saya adalah Satrio Piningit, saya tidak akan mengaku sebagai Ratu Adil, karena yang pantas menjadi Ratu Adil adalah Tuhan sendiri. Tetapi itu bukan berarti saya bertentangan dengan Ratu Adil. Saya telah memahami pantangan-pantangan apa yang harus saya jalani yang ditetapkan Tuhan. Hal ini adalah salah satu bentuk asketisme. Kalau ada seseorang mengaku sebagai Satrio Piningit tetapi tidak menjalani pantangan-pantangan tertentu, ia bukan Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu banyak orang. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari penggambaran kemunculan Satrio Piningit yang dilontarkan oleh Sang Prabu Sri Adi Joyoboyo. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.